Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Abdurrahman selaku perwakilan kelompok 3 akan mewakili memperkenalkan anggota yang terdapat pada kelompok 3 pada proyek tugas mata kuliah web design. Yang pertama ada saya sendiri Rizky Abdurrahman, dan ada anggota kedua ada Hilmi Dorotakuya, ada yang ketiga ada Dini Sri Ayu Priyono, dan keempat ada Putri Leonita Kikol Bukhari, dan terakhir anggota kami yang terakhir yaitu ada Andriansyah Rahmatullah. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan salah satu project yaitu e-commerce, yang dimana di dalam project kami itu ada HTML, Bootstrap, JavaScript, dan CSS. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang file HTML-nya. Dimulai dari head ini tuh kayak berisi mendata dan kayak link ke file eksternal seperti CSS, font, dan JavaScript. Terus tuh ini buat yang ini untuk menentukan encodingnya. Terus ada link-link ini juga, ini buat menghubungkan ke file CSS eksternal, contohnya tuh Bootstrap, Google Font Awesome, Reset CSS, dan Style CSS. Terus ada script differ yang ini tuh buat menghubungkan ke file JavaScript eksternal. Jadi di sini kan ada database JS dan script JS yang akan dijalankan setelah halaman selesai dimuat. Selanjutnya ini title ya untuk judul halamannya yang akan ditampilkan di tab browser. Selanjutnya ini ada bagian yang ini. Yang ini tuh untuk menampilkan logo dari toko, yaitu dengan teks drop store, dan warnanya tuh warna ungu pada huruf D dan S. Terus ada ini yang world class ini, menu navigasi yang berisi home untuk menampilkan semua produk. Terus ada promo juga, ada promo untuk menampilkan produk yang sedang promo. Terus ada kategori kayak drop down menu untuk memfilter produk berdasarkan kategori, kayak kan ada kemeja, terus kaos, jaket, celana, sepatu, dan aksesoris. Selanjutnya juga ada buat icon ini nih, yang ini buat icon Instagram, Facebook, dan Twitter. Selanjutnya ada modal menggunakan Bootstrap nih, yang ini. Yang pertama ada modal form. Modal form itu formulir untuk mengisi data diri kayak nama, telepon, email, dan alamat. Selanjutnya ada payment method. Ini yang ini dari sini ya. Payment method itu kan pilihan untuk pembayaran. Di sini pilihannya ada 2, ada COD dan transfer bank. Terus ada BTN close, itu tuh tombol untuk menutup modal. Terus ada main content. Main content ini tuh bagian utamanya dari halaman yang berisi daftar produk dan keranjang belanja. Di sini ada div class MD3. Itu tuh area untuk menampilkan produk yang dirender oleh JavaScript. Selanjutnya ini yang bawahnya ada div class search MB3. Itu tuh area si dapper yang berisi ada fitur pencarian, terus fitur pencarian untuk input untuk mencari produk berdasarkan kata kunci. Terus ada keranjang belanja untuk menampilkan item yang ditambahkan ke keranjang serta total harganya. Terus ada tombol untuk checkout, yang ini tombol untuk checkout untuk memproses pembayaran. Selanjutnya ada bagian Bootstrap 5 yang JS CDN ini untuk mengambil JavaScript dari Bootstrap menggunakan CDN. CDN itu kayak link gitu.
Script ini tuh diperlukan untuk menjalankan komponen Bootstrap seperti downdrop, modal, dan yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dini. Nah, selanjutnya di sini ada reset.css yang dimana reset ini disimpan di dalam folder CSS. Nah, selanjutnya di sini ada HTML, body, header, select, UL, LI, image, figure, paragraf, H1, H2, H3, nav, div, A, dan section. Ini adalah memilih sebuah elemen HTML yang disebutkan tadi dan menerapkan gaya CSS yang sama pada mereka. Nah, ini tuh adalah cara untuk mereset atau mengatur gaya default pada elemen-elemen tersebut agar konsisten di semua browser. Selanjutnya adalah menghilangkan margin dan padding default, yang dimana di sini memasukkan dengan angka 00, menghilangkan margin pada padding dan default yang diberikan oleh browser pada elemen-elemen tersebut. Nah, di sini tuh margin 0 menghapus semua margin di luar spasi atau di luar elemen, dan padding 0 ini menghapus semua padding dalam spasi di dalam elemen. Nah, ini tuh memastikan tidak ada ruang kosong yang tidak diinginkan di sekitar atau di dalam elemen. Lalu ada di sini ada list style none, yang dimana ini membuat daftar terlihat lebih bersih dan tanpa penanda default. Nah, selanjutnya adalah font size, dimana ini memastikan konsistensi ukuran font di seluruh elemen. Selanjutnya adalah menghilangkan teks dekorasi dengan ininya none. Ini tuh untuk tautan terlebih dahulu lebih bersih tanpa garis bawah default. Nah, selanjutnya adalah box sizing border box, yang dimana tujuannya adalah untuk menambahkan padding atau border. Ukuran elemen tidak akan bertambah, melainkan akan mengurangi ruang konten di dalamnya. Ini membuat layout lebih mudah dikelola. Nah, selanjutnya ada online none dan border none, yang dimana itu outline none ini untuk menghilangkan garis luar yang biasanya muncul di sekitar elemen ketika mereka dalam keadaan fokus, misalnya saat diklik atau dipilih. Nah, kalau border none ini digunakan untuk menghilangkan border default yang mungkin akan ada pada elemen-elemen tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada komentar text shadow 1 pixel dengan 000 cc ini tuh untuk baris ini atau dihapus atau dikomentari. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilmi Duroh. Baik, di sini saya Hilmi Duroh, saya akan menjelaskan style CSS. Nah, yang pertama ini ada font family, Poppins, sans serif. Ini tuh fungsinya mengatur font default untuk seluruh halaman menjadi Poppins. Jika font Poppins tidak tersedia, browser itu akan menggunakan font sans serif sebagai fallback. Lalu yang selanjutnya yang ini ada background. Nah, yang ini tuh memberikan latar belakang gradien dengan warna biru tua dan biru muda. Nah, gradien ini tuh memiliki sudut min 45 derajat. Lalu yang selanjutnya ada text parvel. Nah, color yang ini nih. Nah, yang ini tuh dapat digunakan pada elemen apapun untuk mengubah warna teksnya menjadi ungu. Lalu yang selanjutnya ini ada background color. Nah, ini tuh memberikan warna latar belakang navy pada navbarnya. Lalu yang selanjutnya ada box shadow 005 px. Nah, ini tuh menambahkan bayangan halus di bawah navbar. Lalu yang selanjutnya ada titik logo, mengatur tampilan logo termasuk ukuran, latar belakang gambar, dan efek cover. Yang selanjutnya yaitu ada .navlink, ini tuh mengatur tampilan tautan navigasi termasuk warna dan efek hover. Lalu yang selanjutnya yaitu ada navlink hover. Ini tuh mengubah warna tautan navigasi menjadi ungu saat di hover. Lalu yang selanjutnya yang ini dot card, ini tuh mengatur tampilan dasar card termasuk latar belakang, bayangan, dan efek hover. Lalu yang selanjutnya yang ini dot card hover, ini tuh fungsinya menambahkan efek kecerahan atau brightness dan bayangan yang lebih besar saat card di hover. Yang selanjutnya yaitu ada ini dot card img. Nah, yang ini tuh mengatur tampilan gambar di dalam card termasuk ukuran dan radius setiap sudut.
Lalu yang selanjutnya yaitu ada dot car body. Nah, yang ini. Nah, ini tuh untuk mengatur tampilan bagian tubuh card termasuk gradasi warna dan tata letak. Yang selanjutnya yaitu ada dot card title yang ini. Nah, yang ini. Ini tuh mengatur tampilan judul. Kalau yang ini mengatur tampilan teks. Yang ini. Lalu yang selanjutnya yaitu ada card.btn. Nah, itu tuh mengatur posisi tombol di dalam card. Yang selanjutnya yaitu ada aside yang ini. Aside itu mengatur padding dan radius untuk sidebar. Paddingnya 1 rem dan border radiusnya 8 px. Lalu yang selanjutnya yaitu ada dot search. Ini tuh mengatur tampilan form pencarian sidebar. Pakai margin bottom 1 rem. Lalu yang ini tuh untuk mengatur tampilan daftar keranjang belanja termasuk tinggi maksimal dan scroll otomatis. Lalu yang selanjutnya yaitu ada cart listly. Nah, yang ini. Ini tuh untuk mengatur tampilan setiap item di dalam keranjang belanja. Termasuk latar belakang, padding, dan tata letak. Yang selanjutnya yaitu yang ini nih. Nah, yang ini. Ini tuh untuk mengatur tampilan gambar di dalam item keranjang belanja. Selanjutnya ada ini. Nah, ini tuh untuk mengatur tampilan stack di dalam item keranjang belanja. Ini sama ini digabungin. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, ini tuh ada li button. Fungsinya tuh untuk mengatur posisi tombol di dalam item keranjang belanja. Lalu yang selanjutnya ada modal konten. Modal konten ini tuh yang ini. Modal konten ini tuh untuk mengatur latar belakang dan warna teks modal. Yang selanjutnya ada modal header sama modal footer. Nah, mereka tuh mengatur border untuk header dan footer modal. Yang selanjutnya tuh ada modal body input. Nah, ini tuh mengatur tampilan input di dalam modal. Nah, yang selanjutnya itu ada modal body button. Nah, ini tuh mengatur tampilan tombol di dalam modal termasuk efek hover. Lanjut. Nah, ini tuh keyframe spin itu untuk mendefinisikan animasi berputar 360 derajat. Lalu yang bawahnya ada transition. Nah, ini tuh menambahkan transisi halus saat icon di hover. Terus ada animasi juga yang ini. Nah, ini tuh untuk menerapkan animasi spin saat icon di hover. Yang ini tuh untuk menambahkan coretan pada harga awal dan mengatur warnanya menjadi abu-abu. Kalau ini mengatur tampilan harga diskon dengan warna merah dan menggunakan teks tebal. Lalu yang selanjutnya ini ada drop down menu. Nah, ini tuh mengatur latar belakang dan border drop down. Yang selanjutnya yang ini untuk mengatur warna teks item drop down. Nah, yang terakhir yang ini nap item drop down. Ini tuh untuk mengubah latar belakang dan teks saat item di hover. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya di sini saya Dini akan menjelaskan JavaScript yang dimana di dalam JavaScript ini terdapat database. Nah, selanjutnya di sini ada cons data yang dimana ini akan menyimpan beberapa kumpulan data. Nah, yang pertama di sini ada ID, ada image, title, deskripsi, harga dan kategori. ID ini digunakan untuk penyusunan kolom yang dimana kolom ini akan teratur oleh karena ada ID ini untuk penyusunan kolom. Selanjutnya ada image yang dimana image ini adalah penyimpanan gambar yang dimana gambar itu dikasih nama dengan kemeja1.jpg. Di sini adalah title, dimana title ini untuk judul yang akan tampil di kolom etalase. Nah, kemeja klasik, lalu ada deskripsi, ini juga keterangan kemeja tersebut kayak kemeja formal dengan bahan katun premium. Nah, selanjutnya ada harga. Di sini harganya itu adalah 100.000 dan ada kategori kemeja. Nah, kategori kemeja ini digunakan untuk memfilter barang-barang kayak beberapa barang supaya difilter
Nah, kayak kemeja, celana. Jadi itu nggak akan campur aduk. Nah, nanti ada kategori ini ada disimpan di bagian header untuk memfilter beberapa produk. Selanjutnya juga di sini sama ada ID-nya 1 untuk kolom selanjutnya, lalu ada image. Selanjutnya ada kemeja 2, titelnya kemeja kasual, deskripsinya kemeja kasual dengan desain modern, harganya juga 100 dan kategorinya ada di kemeja. Nah, kemeja ini berisi kategorinya dalam satu kategori kemeja berisi ada 3 produk. Nah, selanjutnya ada kaos. Nah, selanjutnya di sini ada setelah kemeja ada etalase kaos. Nah, di mana etalase kaos ini adalah ID-nya 3, dalam etalase 3 atau kolom ketiga. Nah, image-nya itu adalah nama kaos 1.jpg dan judulnya itu adalah kaos basic. Nah, di sini ada deskripsinya seperti biasa kaos polos berbahan katun lembut. Nah, harganya itu adalah 100.000. Nah, ini kategori kaos ini akan disimpan akan disimpan di dalam kategori kaos untuk memfilter kayak kalau kita nggak akan lihat etalase itu bercampur atau berantakan karena ada kategori kita bisa memilih kategori-kategori yang kita mau. Nah, selanjutnya juga di sini ada ID 4 kolom selanjutnya, lalu ada kaos JPEG, langsung di sini ada titel kaosnya itu adalah grafik, lalu ada deskripsinya, harganya juga sama, kategorinya di kaos. Nah, kaos itu juga sama isinya 3 per kategori, isinya 3 produk. Nah, selanjutnya ada di sini ada tag promo. Tag promo ini akan menampilkan harga yang dimana harga tersebut sedang promo. Nah, kayak misalnya kayak ini tag promo lalu ada image-nya jaket 1, lalu judulnya jaket Varsity. Nah, dia akan menampil di etalasenya dengan judul jaket Varsity. Lalu ada deskripsinya dengan kayak desain sporty, bahan wool, dan kulit sensitif. Harganya itu adalah 200.000 harga setelah diskon. Nah, original harganya itu adalah 250.000. Nah, ini kategori ini termasuk ke dalam jaket. Nah, selanjutnya juga ada jaket 2 sama seperti tadi tapi tidak dengan tag promo. Harganya pun 300 dengan deskripsi dan judul dan image. Selanjutnya juga sama ada di sini ada jaket juga. Lalu ada di ID 9 ini ada tag promo juga dari etalase celana. Nah, etalase celana dengan image kita narik image ini celana 1, lalu ada titelnya, ada deskripsinya dan harganya juga adalah 150. Nah, original harganya itu adalah 200.000. Nah, kategori ini termasuk celana. Ini juga sama ada celana tapi tidak yang ini ID 10 dan ID 11 itu tidak diskon dengan harga 350.000 dengan judul Urban Chinos Pants atau selanjutnya ada mendeskripsikan produknya. Selanjutnya juga ada sama ini yang ID 11 celana juga. Lalu harganya 400, kategorinya celana. Nah, di etalase 12 sama seperti ini. Seperti tadi ada tag promo buat mendiskon harga, ada judulnya, ada deskripsinya, ada harga originalnya, ada harga diskonnya, ada kategorinya juga. Nah, selanjutnya juga sama di sini seperti ada sepatu yang lainnya. Lalu ada setelah ini juga sama nih. ID-nya juga dari 13, image-nya sepatu 2, lalu ada judulnya juga, deskripsi sama harganya dan kategori. Selanjutnya ke aksesoris, dimana aksesoris juga ini sama seperti tadi. Ada promonya, ada image-nya dengan judul belt atau ikat pinggang, lalu ada judulnya timber leather, lalu ada deskripsinya dan harga dan original harganya dengan kategori aksesoris. Ini pun sama ke bawahnya ada aksesoris juga. Selanjutnya di sini setelah aksesoris ada jam. Nah, di sini juga ada jam sama promo dengan harga yang asalnya 1.200.000 jadi 900.000 dengan kategori aksesoris dan deskripsinya dengan judul yang akan tampil di etalase atau kolom. Selanjutnya di sini juga kategori ini ada 6 kategori dengan 23 kolom. Nah, si file image ini disimpan di dalam folder image yang dimana ini akan ketarik dan kepanggil di saat demonstrasi aplikasi e-commerce tersebut. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya Rizky Rahman akan menjelaskan mengenai program yang telah kami buat, yaitu di bagian JavaScript. Nah, di sini kami menyimpan file JavaScript dengan nama script. Yang pertama itu di dalam file script tersebut, di file JavaScript tersebut ada constcard, yang dimana itu adalah sebuah array. Ini digunakan untuk menyimpan produk-produk yang ditambahkan ke keranjang belanja. Setiap produk yang ditambahkan akan disimpan sebagai objek dalam array ini. Nah, untuk function yang berikutnya itu ada function format rupiah. Ini digunakan untuk memformat angka menjadi mata uang rupiah. Ini menggunakan integer number format. Nah, yang mana ini mengatur format mata uang sesuai dengan standar Indonesia. Nah, ada yang ketiga yaitu ada function show product. Nah, function show product ini berfungsi sebagai untuk menampilkan produk memiliki tag promo. Produk ini difilter dari array data dan kemudian ditampilkan di sebuah list produk. Nah, yang ketiga ada yang berikutnya ada fungsi show all produk. Nah, dimana ini fungsi untuk menampilkan semua produk yang tanpa memfilter, jadi semua produk yang akan ditampilkan gitu pada saat user atau mengklik home di navbar. Nah, untuk yang berikutnya ada fungsi center untuk navbarnya dokumen query ini. Nah, ini event license untuk navbar. Event center ini digunakan untuk mendengarkan pada elemen dengan kelas nav. Jika yang diklik adalah elemen link, maka akan mengecek teks dari link tersebut. Jika teksnya adalah home, maka akan menampilkan semua produk. Jika teks adalah promo, maka akan menampilkan produk promo. Yang berikutnya ada function filter kategori. Nah, yang dimana sini fungsi untuk memfilter produk berdasarkan kategori. Produk yang sesuai dengan kategori akan diberikan dan ditampilkan menggunakan fungsi yang seperti ini, fungsi filter by kategori. Yang berikutnya ada function list produk, ini untuk merender produk ya. Nah, ini saya harus lihat dari sini untuk merender produk ke sini. Ini dulu. Nah, fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar produk ke dalam elemen HTML dengan ID product list. ID product list. Nah, setiap produk akan ditampilkan dalam bentuk card dengan gambar, judul, deskripsi, harga, dan tombol beli sekarang. Jika produk memiliki tag promo, maka akan menampilkan harga asli dan harga diskon. Yang berikutnya itu ada function list card, yang dimana fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar produk yang ada di keranjang belanja. Setiap item dalam keranjang akan dengan gambar judul, harga seperti harga, jumlah, dan tombol hapus. Fungsi ini juga menghitung total harga dan jumlah item dalam keranjang. Nah, di dalamnya juga kan menghitung total jika pengguna telah berhasil menambahkan satu produk ke dalam keranjang produk yang sama akan dihitung sebagai produk yang sama akan dihitung sebagai 2 gitu maksudnya. Yang berikutnya ada function add click. Nah, fungsi untuk menambahkan produk ke keranjang. Nah, fungsi add click sendiri itu fungsi ini dipanggil ketika pengguna mengklik tombol beli sekarang. Fungsi ini menambahkan produk ke keranjang belanja. Jika produk sudah, seperti saya jelaskan tadi, jika produk sudah ada di keranjang, jumlah akan ditambahkan. Jika belum ada, produk akan ditambahkan ke keranjang dengan jumlah 1. Nah, jika produk yang sama ditambahkan ke keranjang, maka akan menampilkan kali 2 gitu. Dan seterusnya, jika produk yang sama ditambahkan maka akan 3, 4, dan seterusnya. Dan jika produk yang belum ditambahkan di keranjang, misalkan belum di keranjang sama sekali, jika ditambahkan maka tetap terhitung 1. Mungkin untuk penjelasan, dan jika berhasil ditambahkan maka akan muncul teks produk berhasil ditambah ke keranjang. Nah, untuk function remove click akan dijelaskan oleh saudara Andriansyah Rahmatullah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizky Abdurrahman di file script.js. Adapun function selanjutnya yaitu function remove click, di mana fungsi ini dipanggil ketika pengguna mengklik tombol hapus pada item di keranjang. Fungsi ini akan mengurangi
jumlah item atau menghapus item dari keranjang jika jumlahnya 1. Adapun function checkout, fungsi ini dipanggil ketika pengguna melakukan checkout. Jika keranjang kosong akan menampilkan pesan bahwa keranjang kosong, jika tidak akan menampilkan form untuk mengisi data pembayaran. Fungsi submit form. Fungsi ini dipanggil ketika pengguna mengirim form pembayaran. Fungsi ini akan memvalidasi input dan menampilkan metode pembayaran jika semua input valid. Selanjutnya ada function select payment, di mana fungsi ini dipanggil ketika pengguna memilih metode pembayaran. Fungsi ini akan menampilkan pesan konfirmasi dan mengosongkan keranjang belanja. Jadi fungsi ini itu memberikan opsi untuk user untuk memilih metode pembayaran antara COD atau bank, dan jika berhasil maka akan menampilkan konfirmasi dan mengosongkan keranjang belanja. Selanjutnya ada function show modal. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan modal dengan pesan tertentu. Selanjutnya ada function close modal. Fungsi ini digunakan untuk menutup modal dan mereset semua elemen yang terkait dengan modal. Selanjutnya ada function search produk. Fungsi ini digunakan untuk mencari produk berdasarkan kata kunci produk atau deskripsinya mengandung kata kunci, maka akan ditampilkan. Selanjutnya ada function search click. Fungsi ini dipanggil ketika pengguna mengklik tombol search. Fungsi ini akan memanggil search produk dengan kata kunci yang dimasukkan pengguna. Adapun list produk data menampilkan semua produk saat halaman dimuat. Kode ini memastikan bahwa semua produk ditampilkan saat halaman pertama kali dimuat. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Rizky Abdurrahman akan melakukan demonstrasi pada project yang telah kami buat, yang dimana dalam project yang kami buat ini terdapat beberapa ketentuan yang sudah terpenuhi seperti Bootstrap, HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, sini saya akan coba langsung untuk di bagian kategori. Semua ini adalah produk yang telah terdaftar di database ini, database dalam bentuk JavaScript. Kemeja hanya muncul kemeja, dan jika jaket ini untuk jaket gitu. Kenapa bisa muncul kayak gitu? Soalnya kan di database tadi udah terdaftar ada sebuah kategori yang dimana untuk memfilter semuanya itu sesuai dengan kategori yang telah kita masukkan di database tadi, database JavaScript. Coba langsung kita dulu ini bekas beli sekarang. Nah, produk berhasil ditambahkan ke keranjang, dan otomatis produk berhasil ditambahkan ke keranjang dan akan muncul pop-up produk berhasil ditambahkan ke keranjang. Lakukan pembayaran, kita hapus dulu ini bekas ya, biar lebih ini kita coba dulu. Nah, ini kita coba langsung. Nah, ini produk seperti saya jelaskan tadi, pembayaran sini nama. Nah, di sini kami mengatur hanya untuk bisa mengisi angka saja, tidak bisa nomor, tapi untuk mempersingkat waktu saya akan masukkan nomor saja, email bersama juga itu hanya bisa tentukan sama email gitu. Coba ini alamat, kita button next. Nah, pada saat kita klik button next, nah akan muncul pilihan silakan pilih metode pembayaran, yang dimana di sini seperti website e-commerce yang lainnya gitu, jadi bisa membeli COD atau bayar di tempat atau transfer bank. Oke. Nah, otomatis pada saat pop-up ini muncul, dan otomatis etalase yang di barang ini keranjang ini akan kosong. Nah, mungkin cukup sekian demonstrasi dari aplikasi
tugas yang e-commerce yang telah kami buat yang kami beri nama Drop Store. Mohon maaf jika ada penyampaian atau penjelasan dari program kami sebelumnya kurang dipahami atau kurang jelas. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.